Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 SMK jurusan Asisten Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang mempertahankan dan mengembangkan usaha. Jadi, dengan mengetahui bagaimana cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, seorang wirausahawan ini diharapkan mampu meraih keuntungan yang lebih maksimal. Selain daripada itu, wirausahawan ini juga bisa menampung lebih banyak tenaga kerja. Jadi menurut istilahnya, pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang usaha, tetapi di sini tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang atau dari peluang pertumbuhan usaha tersebut. Sedangkan untuk usaha yang berskala besar dan mapan, terutama di bidang teknologi industri yang terkait. Jadi pengembangan usaha ini mempunyai istilahnya, yaitu sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain. Dalam hal ini adalah perusahaan pihak ketiga. Perusahaan ini juga dapat memanfaatkan satu sama lain dalam bidang keahlian, teknologi, dan kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis, dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru. Pengembangan bisnis yang berfokus pada implementasi dari rencana bisnis, strategi melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi dan atau divestasi teknologi, produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur apa saja yang bisa kita terapkan dalam pengembangan usaha. Jadi untuk pengembangan usaha ini kita melihat dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Jadi unsur yang berasal dari dari dalam atau pihak internal itu meliputi pertama adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang, seperti kuantitas barang yang harus diproduksi, cara yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produk, serta lain sebagainya. Dan yang tiga, harus mampu membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan seberapa besar pengeluaran suatu produk. Yang kedua, ada unsur dari pihak luar atau pihak eksternal. Ya. Unsur-unsur tersebut ini meliputi yang pertama, mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang kedua, mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam, seperti meminjam dana dari luar. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usahanya. Yang keempat, harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas prima dengan harga yang sesuai atau menghasilkan barang yang berbiaya rendah dan menjualnya dengan harga yang murah pula. Yang kelima, cakupan jajaran produk. Jadi suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi
memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat saja. Hal ini juga bisa mendorong perekonomian yang pada gilirannya akan memberikan keuntungan kepada konsumen. Namun sebaliknya, jajaran produk yang sedikit memungkinkan Anda untuk menggali potensi produk tersebut lebih dalam. Mungkin termasuk banyak alternatif untuk jenis produk yang sama. Variasi produk yang sedikit juga bisa disandingkan dengan keahlian yang seksama. Kemudian, kreativitas merupakan salah satu unsur penting yang perlu menjadi salah satu karakter dalam mengelola bisnis. Kreativitas akan memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan sebuah bisnis usaha. Usaha bisnis sangat perlu dikelola secara kreatif oleh pemiliknya dalam segala aspek, mulai dari ide sampai ke produksi. Apa-apa saja tahapan-tahapan dalam pengembangan usaha? Jadi, pengembangan usaha ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Level atau tingkatan tersebut adalah produk, komersial, dan korporasi. Kita lihat yang pertama, tingkat produk. Pada level produk, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Tingkat perkembangan usaha level produk masuk ke dalam kategori pengembangan inkremental, di mana perkembangan inkremental ini adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi pada platform atau teknologi. Sedangkan pengembangan terganggu atau terputus-putus benar-benar hal baru yang dikembangkan dari awal. Misalnya, dari pembangunan berkelanjutan ada tambahan ekstensi untuk produk yang sudah ada, seperti teknologi alat kesehatan, kateter Sapiens, yang merupakan pengembangan dari kateter biasa. Pengembangan selanjutnya adalah pengembangan pada tingkat komersial. Contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial ini adalah berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu yang kuat secara psikologis dan harus mampu menangani banyak masalah. Tingkat berikutnya dari pengembangan usaha komersial adalah saluran atau setup organisasi penjualan. Saluran atau organisasi penjualan dapat terdiri atas mitra, agen, serta distributor, pemegang lisensi, franchise, atau cabang Anda sendiri secara nasional ataupun internasional. Kemungkinan tingkat pengembangan usaha komersil terakhir adalah tingkat rantai nilai. Pada pengembangan rantai nilai, tingkat usaha adalah tentang mengembangkan penawaran produk secara keseluruhan. Tahapan yang terakhir adalah tahapan korporasi. Jadi di sini organisasi harus memutuskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu. Kita memasuki bidang pengembangan bisnis perusahaan. Fokusnya bukan pada tingkat produk maupun komersil, tetapi pada tingkatan usaha korporasi. Pada intinya, tingkat pengembangan usaha ini adalah tentang merger dan akuisisi atau M dan A, usaha patungan atau GP, saham langsung investasi atau DIA, dan aliansi strategis. Tingkat korporasi ini berkaitan dengan analisis bisnis portofolio, keuangan perusahaan, hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, anti kepercayaan hukum, manajemen perubahan, dan manajemen budaya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pengembangan usaha. Saat bisnis kita telah berkembang, pelaku bisnis layak untuk memikirkan ekspansi. Selain memperluas jaringan, ekspansi bisnis juga diperlukan untuk efisiensi serta menambah profit usaha. Namun, terkadang ekspansi bisnis justru mengantarkan pelaku bisnis pada jurang kehancuran.
Agar kita tidak mengalami hal tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memutuskan untuk ekspansi bisnis. Yang pertama, buat perencanaan. Membuat perencanaan apapun dalam dunia bisnis adalah hal yang sudah sewajarnya dilakukan, termasuk ketika ingin melakukan ekspansi. Namun, pada kenyataannya, banyak pelaku bisnis tidak melakukannya. Hanya dengan modal spekulasi, mereka berani mengambil keputusan untuk berekspansi dan itu adalah merupakan kesalahan yang sangat besar. Sebagai panduan untuk membuat perencanaan, silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa permintaan real bagi produk, baik barang ataupun jasa, Anda saat ini? Yang kedua, apa permintaan proyeksi bagi produk, barang atau jasa tersebut dalam jangka waktu 2 hingga 5 tahun ke depan? Yang ketiga, seberapa besar pertumbuhan yang Anda butuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut? Pertanyaan yang keempat, bagaimana aktivitas pesaing bisa mengubah bisnis Anda dalam 2-5 tahun ke depan? Kemudian pertanyaan kelima, apa rencana cadangan Anda dalam menanggapi permintaan yang tidak seperti biasanya? Pertanyaan keenam, berapa banyak penambahan pegawai yang Anda butuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk memperkerjakan mereka? Pertanyaan ketujuh, apa cara terbaik untuk ekspansi yang tidak mengganggu cash flow? Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8, di mana batas kapasitas ekspansi yang dapat menekan biaya? Hal lainnya adalah jangan berlebihan. Ekspansi memang akan mengantarkan suatu usaha memasuki level yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, janganlah berlebihan dalam membuat perencanaannya. Gunakan saja logika dalam merancang perencanaan ekspansi dibandingkan dengan ambisi. Dengan adanya perencanaan yang matang, tujuan pengembangan usaha akan mudah kita lakukan. Perencanaan ekspansi dibuat dengan proyeksi bisnis untuk 5 tahun ke depan. Pikirkan pula segala macam resiko yang kemungkinan terjadi ketika proses ekspansi itu berlangsung. Jangan lupa kita minta saran dari seorang profesional. Ya, walaupun ekspansi usaha berjalan secara natural dan dianggap sudah sesuai dengan perencanaan yang telah kita susun secara sistematis, namun ada baiknya kita tetap memperhatikan saran dari ahli atau saran dari orang yang sudah profesional dalam hal untuk ekspansi produk. Hal lainnya yang juga harus kita perhatikan adalah rancang jadwal manajemen proyek ekspansi. Ketika kita merancang jadwal manajemen untuk kegiatan ekspansi, kita juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita identifikasikan proyek. Yang kedua, cantumkan tanggal atau jangan lupa membuat timeline. Terus jabarkan tanggung jawab masing-masing bagian. Rancang jadwal tinjauan reguler. Kemudian rinci prosedur pengaturan proyek, dan yang terakhir jangan lupa rancang finansial dan timing yang tidak terduga. Hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah informasikan kepada konsumen. Di sini ekspansi tentu akan menyita waktu serta perhatian, sehingga dapat mempengaruhi operasional usaha. Oleh karena itu, konsumen harus mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh wirausahawan ketika melakukan ekspansi. Paparkan rencana ekspansi dan waktu pencapaiannya. Bila memungkinkan,
sampaikan juga gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi yang mempengaruhi pelayanan konsumen ketika proses ekspansi tersebut sedang berlangsung. Jangan lupa juga untuk memberitahu konsumen manfaat yang bisa mereka peroleh dengan keputusan ekspansi. Selain itu, jelaskan juga bagaimana ekspansi itu bisa mempengaruhi mereka. Yakinkan selalu bahwa apa yang sedang Anda lakukan semata-mata demi kepuasan konsumen. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa untuk mengumumkan ekspansi yang telah kita lakukan atau telah Anda lakukan. Di mana ketika ekspansi ini telah berhasil dicapai, umumkan kepada konsumen dan media massa, beritahu mereka bahwa prestasi bisnis serta peningkatan yang telah diraih, serta informasikan juga keunggulan ekspansi dan efeknya bagi konsumen. Dalam hal pengembangan usaha, tentu kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan. Ya, permasalahan ini bisa mungkin diawali karena adanya faktor kurangnya permodalan. Jadi permodalan ini adalah merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Permodalan UKM kurang karena pada dasarnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup dan mengandalkan modal dari si pemilik dengan jumlah yang sangat terbatas. Sementara itu, modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank ini tidak dapat dipenuhi. Permasalahan kedua adalah kesulitan dalam pemasaran produk. Kesulitan memasarkan produk dapat menyebabkan penyimpanan produk di gudang jadi berlebih atau over produk. Akhirnya tidak ada pemasukan bagi si pengusaha. Masalah lainnya adalah persaingan usaha yang semakin ketat. Persaingan usaha yang semakin ketat ini mendesak para pengusaha bersaing dengan pengusaha yang lainnya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pengusaha yang kalah bersaing akan mengalami gagal produk. Kemudian kesulitan bahan baku. Kesulitan bahan baku ini adalah faktor yang sangat vital dalam proses pengembangan usaha. Jika tidak ada bahan baku, maka akan dipastikan perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan usahanya. Dan permasalahan terakhir adalah kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli di perusahaan tersebut. Kalau tadi permasalahannya, sekarang kita lihat solusi dalam pengembangan usaha. Yang pertama, modal ini dapat diperoleh bukan hanya dari dalam, tetapi juga bisa dari luar, seperti dari pinjaman bank, hibah, serta lain sebagainya. Yang kedua, membuat saluran pemasaran yang luas seperti memasarkan barang tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa diekspor juga ke luar negeri. Dengan demikian, produk kita akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, menerapkan strategi usaha, diantaranya menerapkan strategi penjualan. Contohnya, membuat diversifikasi produk, menemukan produk baru, serta lain sebagainya. Yang keempat, membuat lokasi usaha dengan mempertimbangkan kemudahan memperoleh suatu bahan baku untuk mengembangkan usaha. Dengan kata lain, memilih lokasi yang strategis dalam usahanya. Dan yang terakhir adalah merekrut tenaga ahli dengan melakukan seleksi yang ketat kepada calon pelamar di perusahaan kita atau perusahaan Anda. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan tenaga yang benar-benar ahli di dalam bidangnya. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam untuk mengembangkan usaha kita. Ya, sebenarnya mengembangkan usaha bukanlah hal yang sulit, asal sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita tetapkan. Adapun usaha yang dapat dikembangkan secara maksimal, ini bisa kita lihat
dengan penerapan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada satu produk, barang atau jasa. Lalu kita pasarkan, promosikan, jual dan lakukan tindakan apapun untuk meningkatkan penjualan. Walaupun ada hasrat untuk melakukan bisnis dengan menjual multi produk atau multi jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar, seringkali fokus pada satu atau dua produk dan melakukannya dengan sangat baik akan mengurangi resiko dan biasanya akan lebih menguntungkan. Yang kedua, kembangkan lini produk untuk melengkapi produk dan jasa yang sudah ada. Pada saat produk Anda terbukti banyak pembelinya, jangan lalai untuk mengambil peluang dari produk yang relevan untuk melakukan diversifikasi lini produk. Hal ini tidak saja akan memberikan variasi produk, tetapi juga akan menarik bagi pembeli retail yang bertipe suka mengkonsumsi produk beragam namun masih satu lini. Yang ketiga, carilah cara untuk meningkatkan penjualan kepada pelanggan yang sudah pernah mencoba produk Anda. Cara ini lebih murah walaupun tidak dapat mengembangkan lini produk. Anda dapat meningkatkan pendapatan dengan cara volume diskon. Contohnya membeli 1 dapat 2 atau dengan memakai kartu diskon kunjungan. Teknik ini dapat juga digunakan pada home-based business atau bisnis yang berbasis rumah tangga. Yang keempat, mulailah untuk memperkerjakan seseorang, baik itu karyawan part-time, kontraktor independen, atau pegawai lepas atau freelance, ataupun keluarga kita sendiri. Hal ini bukan saja untuk meringankan cash flow dengan cara menyesuaikan biaya dengan level pekerjaan yang ada, melainkan juga dapat menggunakan tenaga kerja berkompeten yang mungkin Anda tidak sanggup memperkerjakan secara full-time. Yang kelima, membuat website untuk mengiklankan perusahaan secara online. Zaman sekarang kita tidak perlu lagi membuka toko untuk menjaring pelanggan retail. Untuk pemasaran produk spesial, seperti buku-buku langka dan barang-barang koleksi foto, toko online akan membawa Anda memperoleh jutaan pelanggan tanpa membayar sewa, utilitas, dan koleksi tak berharga. Pengembangan website sendiri hanya 300.000 per bulan tanpa pengetahuan teknis. Perusahaan yang membantu Anda mendaftarkan domain Anda akan menyediakan template online. Sedangkan hosting website developer menyediakan beberapa alamat email. Yang keenam, bergabunglah dengan pemilik bisnis lain untuk mempromosikan bisnis Anda. Berpartner dengan pemilik bisnis yang sudah masih terkait adalah salah satu teknik marketing termurah dan termudah. Yang ketujuh, mulai memasarkan ke pasar yang lain. Bila target pelanggan Anda adalah remaja, mulai arahkan kepada mahasiswa. Strategi yang lain adalah dengan menggunakan produk berorientasi retail dan menjualnya secara wholesale. Contohnya catering yang menjual makanan ringan, misalnya kue-kue kering dan basah. Lalu dapat menghubungi perusahaan kue lokal untuk menjualnya kepadanya secara wholesale. Walaupun harga yang ditetapkan lebih murah, Anda akan memperoleh pendapatan yang lebih konsisten. Langkah berikutnya adalah carilah cara baru dan berbeda untuk memasarkan bisnis Anda melalui email atau newsletter, atau menjadi pembicara tamu atau juga pembicara di suatu instansi. Pada dasarnya, memasarkan bisnis tidak perlu menggunakan media yang membutuhkan biaya mahal untuk memasang iklan. Kita dapat menggunakan teknologi informasi yang mulai berkembang sekarang, di antaranya seperti blog, informasi melalui Facebook, mungkin juga melalui Instagram, atau melalui Twitter, serta lain sebagainya. Jangan lupa kembangkan ke lokasi lain. Caranya dengan menyewa virtual office di pusat bisnis atau menyewa bersama pemilik UKM lainnya.
Ada peluang untuk mendirikan kantor sementara ketika Anda membutuhkan suatu pengembangan tertentu, seperti menyewa temporary office, serta lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa pertimbangkan untuk mengembangkan bisnis Anda dengan jaran waralaba atau peluang bisnis. Ya, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengembangan bisnis dalam dunia keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.